Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong buka suara soal peluang striker Timnas Indonesia U20. Jens Raven promosi ke Timnas Indonesia. Jens Raven jadi salah satu pemain yang punya peran besar di balik keberhasilan Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025. Jens Raven mampu mencetak 3 gol alias selalu membukukan gol di 3 laga yang dimainkan. Meskipun tampil impresif dan mencolok di 2 kompetisi yang telah dilewati bersama timnas kelompok umur, Shin Tae-yong menilai Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitas untuk bisa masuk ke tim senior. Karena itu, Shin Tae-yong menyebut untuk saat ini, Jens Raven belum bisa masuk ke skuad timnas Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Segitu saja sangat kurang, masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong. Walaupun saat ini Jens Raven belum promosi ke tim senior, ia masih punya waktu yang terbentang lebar di hadapannya. Usianya baru 18 tahun dan kemampuannya tentu bakal terus berkembang. Saat ini ia membela Dordrecht yang berlaga di kasta kedua kompetisi Belanda, Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina Februari mendatang. Jadi momen berikutnya bagi Jens Raven untuk unjuk gigi. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Info terakhir yang saya cek kemarin kepada Pak Erick Thohir untuk menanyakan penambahan pemain keturunan. Pak Erick Thohir bilang ada, salah satunya Kevin Dix, kata Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. PSSI akan mengupayakan Kevin Dix ini. Keluarganya Kevin Dix juga sudah membuka diri. Tambahnya, jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar baik soal Maes Hilgers dan Eliano Reijenders. Ia memastikan 2 pemain keturunan itu bisa bergabung dengan skuad Garuda saat beraksi dalam 2 laga lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maes dan Eliano hanya tinggal menjalani beberapa tahapan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Mereka dilaporkan sedang mengambil WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda pada hari ini. Kendati masih menjalani proses yang ada, Shin meyakini proses kedua pemain itu akan berjalan mulus. Bahkan, ia menyatakan Maes dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada Oktober 2024. Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan Cina? Bisa, kata Shin. Sementara pada kesempatan yang berbeda, Sekjen PSSI Yunus Nusi tidak menjawab secara gamblang soal pengambilan sumpah Maes dan Eliano. Ia hanya bisa memastikan Arya Sinulinga selaku perwakilan dari PSSI sudah berada di Belanda dan akan mempercepat proses yang ada. Tentu ini menjadi kabar positif jika Maes dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Sebab skuad Garuda bakal menghadapi 2 lawan kuat dalam lanjutan grup C. Timnas Indonesia akan bertandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Skuad Garuda saat ini sedang berada di posisi 4 dengan koleksi 2 poin, hasil dari imbang lawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut kalau negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Shin Tae-yong,
timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Shin Tae-yong pun ingin kembali melawan negaranya lagi. Soal penguasaan bola, dia mengakui kalau Korea Selatan mungkin akan lebih unggul. Tapi, dia yakin timnas Indonesia bisa kembali membuat kejutan. Saya pikir jika bertemu lagi, Korea mungkin akan mendominasi pertandingan. Tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, ujar Shin Tae-yong. Tak bisa dipungkiri kalau Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa melaju sampai babak tersebut. Meski bisa dibilang berstatus tim underdog, nyatanya skuad Garuda memulai kiprahnya dengan cukup baik. Mauro Zijlstra memberi update terbaru terkait proses rencana naturalisasi dirinya menjadi WNI. Zijlstra mengaku hampir pasti bakal bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut Mauro Zijlstra, saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan PSSI. Mauro Zijlstra, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat, saat ini memperkuat Volendam U21, Belanda. Perannya sebagai tukang gedor cukup mumpuni. Sebelum ke Volendam U21 pada Juli tahun ini, striker jangkung 188 cm itu pernah juga memperkuat NEC U21. Torehan golnya sangat mengagumkan. Bersama NEC U21, ia mengepak selusin gol dan 1 assist dalam 26 laga. Kepuasan itulah yang membuat Volendam U21 kepincut ingin mendapatkan servis sang wonderkid. Tak menunggu lama, Volendam U21 sudah menikmati sensasi Mauro Zijlstra melalui 2 gol serta sebiji assist dalam 2 pertandingan sejauh ini. Mauro Zijlstra tak salah lagi tipe striker yang selama ini dicari Shin Tae-yong. Dengan postur menjulang, fisik yang kuat, serta kaya improvisasi, Mauro Zijlstra bisa diandalkan menjadi pendulang gol timnas Indonesia besutan STY. Mengingat usianya yang masih terbilang muda, 19 tahun, Mauro Zijlstra juga bisa dimainkan sebagai alternatif di lini depan timnas Indonesia U20 racikan Indra Sejafri yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC di Liga Belgia, sangat bangga menjadi pemain keturunan Indonesia. Nama Jairo memang santer akan menjadi pemain naturalisasi berikutnya setelah Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Pemain keturunan Belanda Suriname Indonesia itu sudah dikaitkan dengan skuad Garuda sejak masih di Crystal Palace. Belakangan diketahui, ternyata Jairo pernah bicara belak-belakan kepada media bahwa dirinya adalah pemain keturunan Indonesia. Bahkan, suatu saat dia ingin pergi ke Indonesia. Karier Jairo cukup mengkilap. Ia dikontrak Crystal Palace dari Ajax Amsterdam. Meski sempat dipinjamkan, dia akhirnya menjadi pemain inti dari Crystal Palace. Namun pada bursa transfer musim panas ini, ia direkrut tim Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Pemain berposisi gelandang itu santer diberitakan akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia berikutnya. Hal ini juga sudah diprediksi oleh media Belanda, Voetbal Premier. Namun, dari statistik perjalanan karir Jairo, diketahui sudah pernah 3 kali membela timnas Belanda di kelompok umur, salah satunya di U19. Jairo kemungkinan bisa menjadi WNI lewat mekanisme seperti Maarten Paes, harus melalui penyelesaian sengketa di FIFA atau lembaga arbitrase olahraga.